Anak-anak sekalian yang saya banggakan, mari kita mulai perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga dengan pembahasan mata kuliah sesuai dengan FPS yang saya sudah buat, yaitu konsep dasar ilmu politik. Namun sebelumnya di pertemuan kedua yang lalu kita sudah membahas tentang sejarah perkembangan ilmu politik di Indonesia. Jadi sejarah perkembangan politik di Indonesia itu dimulai dari Orde Lama, ya. Kemudian masuk pada Orde Baru, lalu kemudian masuk pada Reformasi. Nah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan pada konsep dasar ilmu politik. Namun sebelumnya saya perkenalkan diri kembali sebagai pengampu mata kuliah ini. Saya Muhammad Rusdi, SAG, MAD, KP. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut dalam pembahasan yang seperti ini, kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Baik, anak-anak sekalian, yang menjadi konsep dasar daripada ilmu politik itu adalah yang pertama itu adalah negara. Ya, negara. Negara itu adalah state. Jadi konsep dasarnya itu harus ada sebuah negara. Nah, negara itu kan sebuah negara, di dalamnya ada wilayah, ada masyarakat, ya, ada kekuasaan di dalamnya. Kemudian kekuasaan atau power. Kekuasaan itu adalah pemerintah yang menjalankan pemerintahan di dalam negara itu. Jadi ada kekuasaan. Kekuasaan itu dipegang oleh pemerintah kita. Ya, biasa kita sebut dengan birokrasi. Ya. Kemudian konsep dasar ilmu politik itu adalah di dalamnya adalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu dilakukan oleh pemerintah. Ya, di dalam pengelolaan negara ini adalah pengambilan keputusan. Ya, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang disebut dengan polisi. Ya, kebijakan-kebijakan itu yang harus dilakukan oleh pemerintah kita sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai konsep dasar ilmu politik ada negara, ada kekuasaan, ada pengambilan keputusan, kemudian ada kebijakan. Kemudian ada pembagian atau distribusi. Yang dimaksud dengan pembagian di sini adalah ya pembagian job description, pembagian kewenangan, pembagian tugas kepada para penyelenggara pemerintah ini. Jadi mulai dari pemerintah pusat, ada bagian-bagian yang kementerian, turun di pemerintah provinsi, ada kepala dinas, ya, tadi dari beberapa dinas, begitu pula di pemerintah daerah ada dinas-dinas. Jadi ada distribusi kekuasaan di dalamnya. Anak-anak sekalian, perlu kita pahami bahwa negara itu, ya, definisi negara itu adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat. Jadi dalam negara kita ini adalah suatu wilayah, ya, daerah kita ini adalah suatu wilayah, ya, namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, di dalamnya ada pemerintahan yang disebut dengan pejabat, itulah yang menjalankan pemerintahan ini. Dialah yang mengelola menjalankan pemerintahan ini dan menuntut ketaatan warga negaranya pada peraturan-peraturan perundangan yang telah dibuat. Jadi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, ya, yang dijalankan oleh pemerintah, menuntut kepada rakyatnya untuk taat pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi aturan itu untuk ditaati oleh rakyatnya. Ya, sebagai penegak daripada regulasi atau aturan itu adalah pemerintah. Jadi pemerintah menuntut kepada rakyatnya untuk taat terhadap warganya taat terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kita lanjut. Jadi negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Jadi negara itu adalah memiliki, ya, suatu organisasi dalam suatu wilayah, ya, tadi NKRI, yang memiliki, ya,
yang memiliki kekuasaan tertinggi. Jadi, ya kita ini berada dalam negara NKRI Republik Indonesia. Yang tertinggi di sini adalah negara. Ya, apa yang menjadi kebijakan negara? Kita sebagai warganya harus taat, tunduk kepada peraturan yang ditetapkan oleh negara. Kita tidak boleh membangkang terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Karena negara itu secara sah menetapkan peraturan itu. Ya, mulai dari pemerintahan eksekutif sampai dengan legislatif bekerjasama menetapkan sebuah aturan, sehingga aturan itu menjadi sah ditetapkan. Maka sebagai masyarakat, rakyat yang baik, masyarakat yang baik harus taat dan tunduk kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kita ini sebagai warga negara yang bermukim di rumah besar yang bernama Indonesia ini, negara kesatuan Republik Indonesia, harus taat, tunduk terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Kemudian negara memiliki dua tugas pokok. Pertama adalah mengendalikan dan mengatur kekuasaan ya di tengah-tengah masyarakat. Jadi tugas negara itu adalah mengendalikan di mana di sini mengatur jalannya pemerintahan, mengatur masyarakatnya. Jadi pemerintah hadir sebagai pelayan guna mengatur kehidupan masyarakat. Ya. Mengatur kehidupan masyarakat. Kenapa di sini disebutkan mengendalikan dan mengatur? Karena pemerintah itu punya kekuasaan untuk memaksa kepada rakyatnya yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena negara mempunyai alat, negara mempunyai polisi, negara mempunyai TNI Polri, kan? Ya. Jadi negara punya kekuasaan untuk memaksa rakyatnya, untuk mendorong rakyatnya untuk kemudian taat terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian negara memiliki tugas mengorganisir. Jadi pemerintah tugasnya mengatur, mengorganisir kepada masyarakatnya. Bagaimana supaya masyarakatnya bisa taat, tunduk, ya. Bagaimana masyarakatnya supaya bisa bekerja sama, ya, dengan pemerintah, ya, mensukseskan daripada peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kemudian mengintegrasikan kegiatan manusia. Mengintegrasikan maksudnya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu harus terintegrasi. Maksudnya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu ya harus dipahami, ya, diikuti, dilaksanakan pula oleh masyarakat. Karena masyarakat ini ya tadi taat dan tunduk kepada pemerintah, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan peraturan itu masyarakat harus mengetahui itu semua. Ya, kita lanjut. Ya, sifat-sifat negara. Jadi negara ini sifatnya adalah memaksa. Ya, itu adalah negara memiliki otoritas untuk memaksa rakyat. Memaksa dalam pengertian inilah memaksa rakyatnya untuk taat dan tunduk kepada peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Ya, bagaimana caranya pemerintah memaksa kepada rakyatnya? Sifatnya memaksa. Contoh, kalau ada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum, sebutkan misalnya di dalam jalan raya, ya, berlalu lintas tidak menggunakan helm, berlalu lintas tidak melengkapi surat-surat kendaraannya. Pemerintah dalam hal ini kepolisian, dalam hal ini lalu lintas punya kewenangan untuk memaksa kepada masyarakat yang melanggar itu dengan jalan tilang, karena ada aturannya melanggar itu. Jadi memaksa kepada rakyatnya. Jadi aparatur negara yang mewakili negara bisa memaksa kepada rakyatnya untuk mengajak kepada masyarakatnya untuk taat kepada peraturan. Kemudian sifat negara adalah monopoli. Ya. Jadi segala yang ada terkandung di bumi, tanah dan air itu adalah sesungguhnya miliknya negara. Kita ini adalah miliknya negara. Ya. Kalau misalnya di kebun kita, di kebunnya orang tua kita ini, ya, ada emas yang terkandung di dalamnya, ya, ada emas yang terkandung di dalamnya, itu tidak bisa kita klaim bahwa itu adalah milik kita, tetapi itu adalah miliknya negara. Cuma kebetulan itu barang berada di dalam tanah kita, tetapi itu adalah miliknya negara. Itu membuktikan bahwa negara itu sifatnya monopoli, memiliki semua. Ya, kemudian
sikap mencakup semua. Jadi di samping monopoli, jadi negara itu mencakup semua. Apa yang ada di wilayah negara Republik Indonesia ini, di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, sesungguhnya itu adalah miliknya negara secara keseluruhan. Ya. Unsur-unsur negara antara lain adalah wilayah. Jadi untuk membentuk sebuah negara itu harus ada wilayah, harus ada daerah. Nah, kita di Indonesia adalah wilayahnya adalah Indonesia. Ya, negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah ya harus memiliki penduduk. Ya, penduduk negara Republik Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu adalah unsur-unsur daripada negara. Ya. Bagaimana itu penduduk? Itu kan penduduk ada pengaturannya di dalam. Pengaturannya adalah ya penduduk itu kan harus memiliki kartu tanda penduduk. Ya, sebagai warga negara yang baik, untuk mengklaim diri kita bahwa saya adalah warga negara Republik Indonesia, pembuktiannya adalah kartu tanda penduduk. Ya, sebagai warga negara yang baik, ya karena itu merupakan unsur-unsur daripada negara. Kemudian unsur-unsur negara yang lain adalah pemerintah. Jadi sebuah negara untuk memenuhi unsur-unsur itu harus ada pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan itu, yang menjalankan roda pemerintahan itu, ya, yang menjalankan aturan, kemudian masyarakatnya taat dan tunduk kepada aturan yang dijalankan oleh pemerintah. Kemudian ada kedaulatan. Ya, kedaulatan maksudnya itu adalah harus ada rakyat yang berdaulat. Jadi kekuasaan yang tertinggi itu ada di tangan rakyat. Makanya yang menjadi pemerintah itu kan sesungguhnya adalah dari masyarakat, yang kemudian dipilih oleh masyarakat yang memiliki hak pilih, ya lahir pemerintah. Kan begitu. Artinya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, boleh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya. Pertanyaan saya dikatakan bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi atau besar yang wajib ditaati oleh setiap warga negaranya. Ya. Tetapi mengapa masih banyak warga negara yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut? Ya. Mengapa masih banyak warga negara yang justru melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Itu disebabkan oleh karena kesadaran daripada warga. Nah, ini juga menjadi peran penting dari pemerintah, bagaimana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk sadar sebagai warga negara yang baik harus taat dan tunduk kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Ya, karena kita ini adalah negara, sebagai warga negara yang baik, ya kita harus hormat, tunduk terhadap peraturan yang dijalankan oleh pemerintah kita atas nama negara. Jadi pemerintah menjalankan aturan atas nama negara. Nah, kebetulan kita ini sebagai orang yang bermukim di sebuah negara, di sebuah rumah besar yang bernama negara, ya maka kita harus tunduk kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara. Karena kita berada di dalamnya sebagai masyarakat yang baik. Nah, disinilah kehadiran pemerintah penting untuk memberikan pendidikan politik, menggugah kepada masyarakatnya untuk sadar. Ya, sadar sebagai warga negara untuk berwarga negara yang baik. Kira-kira begitu. Ya, ada yang lain? Ya, satu silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya bertanya Pak, kan tadi pemerintah itu yang menjalankan peraturannya. Namun kenapa masih banyak malahan pemerintah sendiri yang melanggar peraturan yang dibuat? Ya, memang tidak bisa disangkali bahwa penegak hukum juga adalah manusia. Ya, oleh karena dia manusia, seringkali dia justru lalai pada saat dia menjalankan peraturan. Ya, itulah makanya sebagai salah satu tugas pokok daripada pemerintah hari ini adalah ya memberikan pendidikan karakter kepada warganya untuk tidak menggerogoti uang negara atau tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Itulah sebabnya hari ini ya telah terjadi banyak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, pelanggaran hukum itu ya biasa terjadi pelanggaran penyalahgunaan kewenangan, bisa terjadi korupsi misalnya. Itu karena
pendidikan karakter tidak melekat pada diri seseorang itu. Makanya kita bersyukur oleh pemerintah sekarang Jokowi adalah nawacitanya adalah bagaimana menggugah pendidikan karakter itu kembali. Jadi melakukan pendidikan karakter kepada anak-anak bangsa ini supaya anak-anak bangsa ini yang kemudian nanti duduk sebagai penyelenggara negara memiliki karakter yang baik, memiliki integritas yang baik dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai pejabat dan tidak menyalahgunakan wewenang itu. Jadi dimulai dari pendidikan karakter saya kira ya. Oke. Saya kira ada yang bertanya yang lain? Ya, saya persilakan satu orang lagi. Jadi pertanyaan saya itu apakah setiap peraturan atau perundang-undangan negara itu hasil dari demokrasi rakyat atau langsung ditetapkan oleh pemerintah? Ya, jadi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah itu tidak secara langsung ditetapkan oleh pemerintah dan itu tidak boleh. Akan tetapi pemerintah harus turun melalui perwakilannya dalam hal ini DPR turun ke masyarakat untuk menggali apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat di daerah itu. Ya, kemudian diajukan kepada pemerintah untuk ditetapkan sebagai aturan. Jadi peraturan yang ditetapkan pemerintah itu berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan daripada masyarakat. Pemerintah dalam hal ini tidak boleh serta-merta menetapkan sebuah peraturan tanpa harus melakukan konsultasi publik. Konsultasi publik yang dimaksud ini turun kepada masyarakat, mendengarkan keluhan masyarakat, aspirasi masyarakat, lalu kemudian dibawa kepada tingkat rapat DPR misalnya dengan eksekutif bahwa keadaan masyarakat seperti ini yang dibutuhkan masyarakat, peraturan ini, lalu kemudian ditetapkan peraturan itu. Jadi peraturan itu tidak semerta-merta ditetapkan oleh pemerintah, tapi ada proses-prosesnya. Yang paling penting adalah sebuah peraturan diambil setelah turun ke masyarakat melakukan konsultasi publik. Apa yang menjadi kebutuhannya masyarakat untuk kemudian dijadikan sebagai peraturan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, kita lanjut. Tujuan negara. Menurut Harold Jelaski, bahwa tujuan negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai kesejahteraan. Jadi negara itu tujuannya, ya, anak-anak sekalian, negara itu tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat, mensejahterakan masyarakatnya. Jadi siapa pemerintahnya yang menjalankan pemerintah pasti orientasinya adalah bagaimana mengangkat daripada kesejahteraan daripada masyarakat ini. Karena itu adalah tujuan negara supaya masyarakatnya menjadi sejahtera dengan maksimal secara menyeluruh. Ya, supaya tidak ada lagi kemiskinan di tengah-tengah masyarakat ini. Ya, tapi harus terlebih dulu dengan memberikan lapangan pekerjaan, peningkatan sumber daya manusia supaya masyarakat ini bisa lebih cerdas, ya lebih mudah mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga mereka dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan. Jadi tujuan negara adalah mensejahterakan kepada seluruh masyarakat. Kemudian tujuan negara yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya di alinea keempat itu adalah bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi kita ini sebagai warga negara hadir memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat. Sebutlah misalnya ada warga negara kita yang bermukim di negara lain, sebutlah di negara tetangga. Lalu kemudian terjadi ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Tugas negara harus hadir memberikan perlindungan kepada warganya. Meskipun itu berada di luar negeri, apalagi misalnya berada dalam negeri. Jadi negara punya kewenangan, ya tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada warganya. Kemudian tujuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah memajukan kesejahteraan umum. Jadi negara harus mendorong kepada masyarakatnya untuk mencapai taraf hidup yang sejahtera. Kemudian yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi itu tujuan negara yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 adalah negara harus hadir mencerdaskan warga masyarakatnya, ya melalui pendidikan. Kemudian yang keempat adalah itu melaksanakan ketertiban dunia. Jadi kita juga ini sebagai negara, pemerintah ya harus menjaga atau ikut berpartisipasi dalam
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan pada perdamaian dan keadilan sosial. Ya. Kemudian kita masuk pada kekuasaan. Pengertian kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain. Jadi kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang atau personal ya untuk mempengaruhi tingkah laku maksudnya perilaku masyarakat. Bagaimana kita sebagai pimpinan, sebagai pemerintah dapat mempengaruhi daripada perilaku daripada masyarakat kita. Ya. Kemudian ya, apapun teorinya, ya, seorang penguasa harus memiliki kemampuan yang pertama memaksa kepada warga negaranya. Maksudnya bagaimana seorang pemimpin itu memiliki gaya kepemimpinan untuk bagaimana warga negara itu bisa mengarahkan kepada warga negaranya untuk taat kepada aturan. Jadi memaksa kepada warganya secara tidak langsung. Kemudian yang kedua adalah memonopoli sumber-sumber kebutuhan publik. Jadi ya apa yang ada di dalam negara kita ini adalah sesungguhnya itu adalah milik negara semua. Ya itulah tadi monopoli daripada negara. Kemudian yang ketiga adalah negara punya kekuasaan untuk menetapkan peraturan-peraturan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah sumber kekuasaan. Ya, sumber kekuasaan yang pertama adalah bersumber pada kedudukan. Kedudukan yang dimaksud di sini adalah jabatan. Ya, jabatan seorang pejabat. Yang kedua, bersumber pada kekerasan. Yang ketiga, bersumber pada kekayaan. Yang keempat adalah bersumber pada kepercayaan. Jadi ada tiga sumber daripada kekuasaan itu. Tetapi yang kita jelaskan lebih jauh di sini adalah bersumber pada kedudukan daripada pemerintah itu dalam menjalankan pemerintahan. Ya, kekuasaan politik. Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan. Jadi kekuasaan politik itu ya adalah bagaimana kemampuan seorang penyelenggara pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum. Ya, jadi kebijakan politik itu ya kenapa disebut dengan kekuasaan politik? Karena jabatan-jabatan yang ada sekarang ini ya, mulai dari presiden, ya, yang menjalankan pemerintah secara nasional, gubernur yang menjalankan pemerintah di tingkat provinsi, ya, kemudian bupati yang menjalankan pemerintahan di kabupaten kota itu sesungguhnya adalah jabatan-jabatan politik karena mereka dipilih oleh masyarakat yang memiliki hak politik. Ya. Kemudian selanjutnya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang pertama adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Jadi kalau mau membuat keputusan harus membuat beberapa alternatif dahulu, baru kemudian memilih alternatif apa yang paling tepat untuk kita bisa tetapkan sebagai sebuah keputusan. Kemudian pengambilan keputusan atau decision making, proses terjadi sampai keputusan itu tercapai. Jadi pengambilan keputusan itu adalah bagaimana prosesnya. Prosesnya yang pertama itu tadi ya, turun ke masyarakat untuk menggali aspirasi. Menggali apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kemudian pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dan politik yang mengikat seluruh masyarakat. Jadi pengambilan keputusan itu yang ditetapkan oleh pemerintah itu kemudian tujuannya untuk mengikat kepada masyarakat. Mengikat yang dimaksud di sini adalah masyarakat oleh negara dipaksa untuk taat dan tunduk kepada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya masih memberikan kesempatan untuk bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Yang tadi negara bermonopoli. Ya. Tadi apa yang monopoli? Ya, negara monopoli sifatnya monopoli
negara monopoli itu maksudnya mencakup semuanya. Mencari semuanya seperti pertambangan, begitu Pak. Ya, Tapi mengapa ada tambang yang berasal yang bertempat di negara kita tapi dikelola oleh negara asing? ya, Dan yang tadi saya baca 70% diambil dari pengelolanya dan 30% dikasih dari negara kita. ya. 70% Diambil dari pengelolanya atau warga negara yang mengelola dan 30% diberikan kepada negara kita. ya. Jadi begini. Jadi negara sifatnya monopoli maksudnya segala yang terkandung di dalam bumi, dalam wilayah Indonesia ini adalah hak dan milik negara itu. Tetapi kalau kemudian misalnya ada perusahaan yang dikelola oleh warga negara asing di negara kita ini, itu kan berdasarkan HG-nya. Jadi hak guna usaha. Kenapa misalnya ada persentase pembagian? Itu adalah kewenangan kesepakatan antara negara kita dengan negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia untuk menjalankan perusahaan itu. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah bahwa negara luar yang masuk di negara kita menjalankan sebuah usaha oleh karena mereka memiliki sumber daya manusia. Mereka memiliki keahlian untuk menjalankan itu. Tetapi pembagian itu harus sesuai dengan kesepakatan negara kita sendiri. Saya kira itu ya, harus ada kesepakatan antara negara kita. Ya. Ada lagi sebelum kita sudahi pertemuan kita ini? Ya. Tadi dikatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk mensejahterakan warganya. Ya. Sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 ayat yang keempat. Pertanyaan saya, lantas mengapa masih banyak warga negara yang hidupnya belum mencapai kata sejahtera? Ya. Jadi tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat itu adalah salah satunya mencerdaskan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi tujuan negara adalah mendorong supaya masyarakatnya cerdas, masyarakatnya sejahtera. Akan tetapi itu kan usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, dengan masyarakat yang sedemikian banyak jumlahnya ini, ya tentu terpula juga daripada masyarakatnya meskipun pemerintah sudah memberikan fasilitas, ya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pendidikan, tetapi kan ada juga masyarakat kita yang abai terhadap itu, ya sehingga dia tidak bisa merubah keadaannya, tidak bisa merubah pola hidupnya. Ya itu karena salah satu indikatornya adalah tidak melakukan pendidikan, tidak memiliki jenjang pendidikan. Yang pasti adalah tujuan pemerintah adalah mendorong kepada seluruh masyarakatnya untuk mencapai kehidupan sejahtera. Ya, saya kira itu anak-anak sekalian ya. Ya, jadi anak-anak sekalian yang saya banggakan pada pertemuan ketiga ini kita sudah membahas tentang konsep-konsep dasar daripada ilmu politik yang mana di dalamnya ada negara, ada pemerintah, ada wilayah. Saya kira sudah banyak yang bertanya tadi, ya tidak perlu lagi saya sibukkan. Terima kasih atas atensinya hari ini, ya mengikuti perkuliahan dengan sangat fokus dan tentu itu adalah harapan kita. Dan sebagai akhir daripada pertemuan ini, saya ingin memberikan motivasi kepada anak-anak sekalian bahwa sebagai mahasiswa tugasnya adalah belajar. Belajar dan belajar. Oleh karenanya untuk mencapai prestasi sebagai mahasiswa, kata kuncinya belajar, belajar, belajar. Tidak ada yang lain. Karena memang tugasnya kita belajar. Jadi waktu yang diberikan dosen dalam waktu durasi 2 kali 45 menit itu sebenarnya tidak cukup. Akan tetapi tugas mahasiswa adalah mencari referensi, membaca buku-buku, berkunjung di perpustakaan, ya, untuk membaca buku, untuk memperbanyak referensi. Ya, untuk menjadi orang sukses, memang harus meninggalkan zona nyaman. Meninggalkan zona nyaman, jangan banyak bermain, akan tetapi harus banyak belajar. Terima kasih atas atensinya pada hari ini. Saya berterima kasih karena semuanya fokus